A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kade Nyawa, Kekasih Masa Lalu. Cerita ini ditulis oleh Rahma Nurlela. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Aku mematikan ponsel. Untuk sementara, kuharap tidak ada yang mengganggu lewat pesan maupun telepon. Pintu kukunci agar bule tidak bisa tiba-tiba masuk. Kemudian, aku mulai meraih kedua pintu lemari. Kata bule, lemari ini buatan Jepara, memiliki ukiran yang halus, ruangannya banyak dan luas. Selain itu, karena ia cukup berat, sejak pertama datang ke rumah tidak pernah dipindahkan. Bule menyimpan beberapa perabotan keramik di bagian dasar. Sisi kanan khusus untuk baju yang digantung, sedangkan kiri bersusun 5. Ada laci di atas gantungan baju. Namun, aku masih membutuhkan kursi untuk pijakan karena tingginya lemari. Total ada 3 laci. Semuanya sudah kuperiksa. Namun, yang kutemukan hanya surat-surat lama dan beberapa dokumen milik Pak Le. Tidak ada hal yang bisa dijadikan petunjuk. Aku berjongkok, beralih ke ruang paling bawah, tempat penyimpanan mangkuk, piring, dan gelas keramik. Semua tersusun rapi. Pelan, ku keluarkan satu persatu, hingga pada bagian paling dasar, tersembul sebuah sampul mirip album foto. Aku mulai bersemangat. Setelah beberapa mangkuk kuangkat, sesuatu itu bisa kutarik keluar. Benar, ini album foto. Gegas ku kembalikan semua keramik, lalu mulai menekuni kumpulan foto tersebut. Halaman awal terdapat foto-foto pernikahan bule dan Pak Le. Ada orang tuaku juga di sana. Sedangkan bayi dalam gendongan ibu, aku yakin adalah diriku. Selanjutnya, lebih banyak foto keluarga, termasuk diriku yang masih balita. Hingga di halaman terakhir, aku tertegun. Terlihat diriku yang berusia kurang lebih 8 tahun, berfoto dengan latar belakang pantai. Kenapa aku tidak ingat? Harusnya, kalau di usia itu aku masih bisa mengingat banyak kejadian. Di bawahnya terdapat lagi satu foto berukuran lebih kecil. Fotoku dengan seorang gadis, entah siapa. Wajahnya tidak terlalu jelas karena kertas yang memburam. Siapa ya? Aku memutar memori. Rasanya sama sekali tidak ada dalam ingatan. Apa pernah terjadi sesuatu denganku hingga terjadi amnesia? Aku bersandar pada kaki ranjang. Bule pasti tahu sesuatu. Saat kecil, sepertinya aku sering tinggal di sini. Mungkin ada hal lain yang bisa kutemukan di dalam kamar. Kepalaku merunduk, memeriksa kolong ranjang. Benar saja, di sana terdapat beberapa kardus dan kotak kayu. Bule biasa menyimpan barang-barang lama di dalam kolong. Aku menggeser ranjang sampai seluruh barang terlihat. Debu menumpuk, menutupi kardus yang nyaris hancur. Aku memulainya dengan salah satu kardus berisi radio usang. Tidak ada yang kutemukan selain mesin-mesin tua atau barang rongsokan. Kemudian, satu kardus lagi, isinya buku-buku pelajaran. Aku tertegun. Di salah satu buku tertera namaku. Kertasnya sudah rapuh, menguning, dan tulisan di dalamnya menghilang.
tercetak nama sekolah dasar yang berdiri tak jauh dari sini. Astaga, ini benar-benar aneh. Aku pernah sekolah di sini. Sial, kenapa nggak ingat sama sekali? Desisku. Bule mengetuk pintu, membuatku sesaat hanya termangu. Apa ku tanyakan saja sekarang? Wang, boleh mau ke pasar? Kamu jangan kemana-mana ya. Masih sakit. Nanti boleh belikan jamu, ujarnya. Aku tidak menjawab. Enggan rasanya. Wang, pagi-pagi jangan tidur walau masih sakit. Kalau mau sarapan, sudah ada di meja. Boleh berangkat dulu, pamitnya. Aku menghela napas yang sesak. Tidak lama lagi, pasti kabar menghilangnya Ririn akan tersiar. Suara yang kudengar semalam, aku tidak yakin itu dia. Namun, sepertinya memang milik perempuan. Sementara Mega, apa yang kulihat itu nyata. Tidak, pasti aku hanya berhalusinasi. Gadis yang kujumpai semalam adalah seseorang. Entah siapa yang menyerupai Mega. Kemudian, aku dibuat tidak sadar, bahkan kehilangan ingatan. Ya, pasti begitu. Kuberanikan diri menyalakan ponsel. Sudah pukul 9. Sebaiknya aku telepon saja si Tobi untuk mengabari bahwa aku tidak masuk. Jantungku berdebar. Dering pemberitahuan terus bermunculan. Ada pesan dari Pak Hari. Aku segera membacanya terlebih dahulu. Sudah ada laporan masuk tentang hilangnya karyawanmu. Saya akan membantu menyelidiki salon itu lagi. Selain karena tempat tersebut salah satu yang dikunjungi korban terakhir kali, saya juga merasa janggal dengan kejadian semalam. Kejadian semalam? Ada apa? Saya yang harusnya bertanya. Kenapa kamu menyuruh kami pulang begitu saja? 1 jam lebih kami menunggu. Anehnya, gadis itu hanya mondar-mandir gelisah, tanpa ada niatan menyusul masuk ke dalam. Sedangkan saya, kebetulan ada panggilan tugas mendadak. Jadi, saat kamu menelpon saya dan menyuruh pulang, saya langsung pergi. Apa yang kamu temukan di dalam? Aku terdiam. Bayangan petak-petak ruangan dalam salon kembali terlintas. Di ruangan terakhir, aku yakin ada sesuatu di sudut ruangan yang luas. Seperti ranjang. Kalau yang Ririn katakan benar, ranjang itulah tempat mayat berada. Hanya saja, kenapa tidak ada bau-bau mencurigakan? Terlalu sulit untuk diceritakan. Tapi saya berhasil masuk ke dalam. Di lantai 2, hanya ada ruangan kosong. Bekas mes sepertinya. Di bawah, ada satu ruangan yang saya masuki. Sayangnya, setelah itu saya tidak ingat apa-apa. Tahu-tahu bangun sudah di rumah. Ku baca ulang pesan tersebut. Andai bukan Pak Hari yang menerima, pasti akan menganggapku konyol. Lelaki itu sudah mengalami sendiri keanehan salon dan pemiliknya. Ya, pasti ia memahami apa yang kumaksud. Pak Hari tidak membalas. Pasti ia sudah sibuk bekerja. Kini, aku menatap deretan pesan lain. Rata-rata dari karyawan yang mengabarkan Ririn hilang. Aku mengabaikan semua pesan, memilih untuk membereskan lagi barang-barang. Satu hal yang sudah aku yakini, bahwa sekitar 20 tahun yang lalu, terjadi sesuatu denganku sampai hilang ingatan. Jika ini ada kaitannya dengan kasus di Pantai Drini, bisa jadi aku salah satu saksi, korban, atau bahkan pelaku perundungan tersebut.
Mengingatnya membuatku bergidik ngeri. Setelah semua kembali rapi, aku bersiap. Mega katanya sedang bekerja. Aku akan ke rumah kontrakan, lalu masuk menggunakan kunci cadangan. Orang-orang di lingkungan itu tahu aku keponakan pemilik rumah, jadi tidak masalah. Aku menuju lemari penyimpanan kunci di dapur. Pak Le sengaja membuatkan kotak khusus agar kami tidak repot saat membutuhkan. Segera ku ambil bandul pita merah dengan tulisan kontrakan Mega. Ku genggam erat, lalu segera melesat. Aku harus bergerak cepat. Singkat cerita, dari gerbang, rumah itu terlihat sama seperti saat kemarin terakhir aku kemari. Halaman kotor, daun-daun berserakan hingga teras. Apa Mega sama sekali tidak risih? Kalau ia tidak bisa mengerjakannya, bukankah bisa meminta tolong para penyapu jalanan? Aku menggeleng. Ku dorong gerbang yang tidak tergembok. Motor ku parkirkan di dalam halaman agar lebih aman. Lingkungan sekitar sepi. Mayoritas warga adalah pekerja kantoran, sedangkan anak-anak masih belajar di jam sekolah. Wajar saja jika tidak terlihat aktivitas di jalanan. Anak kunci mulai kumasukkan ke lubangnya. Meskipun ini rumah bule, tetapi karena ada penghuni yang menyewa, tetap saja membuatku khawatir. Pintu mulai kudorong pelan. Aku langsung disambut ruang tamu yang dingin. 2 buah sofa membentuk huruf L dengan 1 meja kaca di tengah-tengah. Debu menyelimuti permukaan perabotan seperti tidak pernah tersentuh. Rumah kecil ini memiliki 1 kamar tidur, dapur, serta kamar mandi. Di belakang ruang tamu terdapat bufet panjang, menjadi sekat dengan ruang makan. Aku mengedarkan pandangan. Isi ruangan tidak banyak berubah, kecuali mungkin bagian kamar. Ragu, aku mendekat ke pintu yang tertutup rapat. Apa Mega menguncinya? Namun, kalaupun tidak, apa aku boleh masuk begitu saja? Setelah terjadi pergolakan batin, aku memutuskan untuk melanjutkan pencarian informasi mengenai gadis itu. Sudah kepalang basah, baiknya aku teruskan saja. Aku benar-benar penasaran kenapa semalam Mega bisa ada di dalam salon dan menampakkan wajah mengerikan. Anehnya lagi, tadi pagi ia datang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Iya, memang harus dicari tahu. Tekadku mulai mencoba membuka pintu kamar. Pintu kamar sangat mudah dibuka karena tidak dikunci. Namun aku tetap waspada. Rasanya seperti memasuki rumah Sutoyo saja. Ranjang berukuran 120 x 200 cm itu tampak rapi, dengan kelambu merah muda terpasang melingkupi. Kosong. Aku sudah meyakinkan diri tidak ada orang yang tidur di atasnya. Tentu saja karena Mega sedang keluar. Aku mulai mendekati meja rias dengan laci tanpa kunci. Kutarik knopnya. Hanya ada kertas-kertas nota belanja makanan online. Ternyata selama ini Mega memesan makanan lewat kurir. Tetapi ada yang aneh. Tanggalnya bukan beberapa minggu terakhir, melainkan tahun lalu. Ini berarti milik pengontrak sebelumnya. Aku menutup kembali laci tersebut, lalu beralih ke lemari kayu di sudut ruangan, dekat kaki ranjang. Lagi-lagi tidak dikunci, hingga aku bisa leluasa memeriksanya. Saat bersiap mengangkat lipatan baju di dalamnya, dering ponsel mengagetkanku. Dika mengirim pesan. Setelah beberapa waktu lamanya kita tidak saling menanyakan kabar. Wang, ini berita di Pantai Trini yang waktu itu kamu tanyakan. Maksudku, soal orang bunuh diri di hari kamu pergi dengan Mega.
Ia menyisipkan link berita yang dimuat di salah satu koran ternama. Tanpa membalas pesannya, aku langsung menekan berita tersebut. Muncul sebuah judul, di mana hari dan tanggalnya sesuai dengan saat aku pergi ke pantai. Jasad wanita yang diduga bunuh diri dari salah satu tebing di Pantai Drini hingga kini belum ditemukan. Namun, polisi mulai menemukan titik terang dari laporan pasangan suami istri yang kehilangan salah satu anak perempuan mereka di hari terjadinya peristiwa tersebut. Malaku Malasari, 28 tahun, hilang setelah berpamitan ke Pantai Drini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Korban tidak bisa dihubungi hingga malam. Teman-teman yang bersama dengannya pada hari itu mengaku melihat Mala terakhir kali ke toilet. Tim SAR hanya menemukan salah satu sandal yang mengapung di lokasi bunuh diri. Menurut teman dan keluarga, sandal itu sama persis dengan milik Mala. Di bagian awal berita, terlihat foto korban yang diduga Mala tersebut. Gadis manis dengan baju hijau pupus dan celana panjang hitam. Selain itu, ada juga foto terakhirnya diambil oleh salah satu temannya dengan latar belakang tebing. Mala mengenakan tunik jingga dan celana hitam panjang. Tiba-tiba aku teringat dengan pakaian yang dikenakan Mega saat hendak pulang. Mirip seperti itu. Terima kasih bro, kubalas pesan Dika. Aku melanjutkan pencarian. Di dalam lemari ada pakaian wanita beberapa helai. Di bagian dasar terdapat sebuah tas hitam kecil. Aku tertegun membuka lagi foto yang tadi ada dalam berita. Benar, ini sangat mirip dengan yang dipakai Mala di foto terakhir. Kenapa bisa sangat kebetulan? Gemetar, aku membuka pengaitnya. Di dalam tas tersebut hanya ada dompet kecil berisi uang 200.000. Namun, yang membuatku kaget, pengait tas yang sepertinya bandul kontak terdapat nama Mala. Aku syok, tidak tahu kebetulan macam apa yang kutemui pagi ini. Tubuhku yang memang belum sehat betul, limbung dan terduduk di ranjang. Tangan menopang tubuh ke belakang. Saat itulah teraba sesuatu, semacam benda lembut dan kelihatan aneh. Aku menoleh. Sosok yang berbaring di dalam kelambu merah muda menatapku dengan bola mata nyaris hancur. Ia mengenakan pakaian putih yang warnanya sudah tidak karuan. Bau busuk yang tadi tidak pernah ada seketika menguar kuat. Ribuan belatung memenuhi kasur. Aku menarik diri, lalu tersungkur di lantai. Sebelum hilang kesadaran, kulihat ada seseorang yang memasuki kamar. Singkat cerita, hembusan angin sejuk serta aroma alam mengembalikan kekuatan. Aku membuka mata, silau, dan entah ada di mana. Sepertinya sebuah teras dengan lantai yang dingin. Aku mengerjap. Gadis itu tengah menumbuk sesuatu, lalu menyeduhnya dengan air panas. Soka menatapku sekilas. Sudah bangun. Beruntung aku mengikutimu ke rumah itu, ujarnya datar. Kamu menguntitku, seruku membelalakan mata. Ia tidak menjawab. Nih, minum. Ramuan untuk mengembalikan stamina, ucapnya mengulurkan cangkir yang mengepulkan asap tipis beraroma aneh. Aku menyesapnya sedikit, panas dan terasa manis madu. Kak, kamu lihat kan yang tadi di atas ranjang itu? Desisku bergidik. Iya, itu raganya Mega sebelumnya, sahutnya menghela napas. Apa? Lalu, Mega yang sering kutemui itu siapa? Aku menggeleng bingung.
Rasa mengerikan itu membangkitkan bulu tengkuk. Raga yang lain. Tapi aku belum tahu siapa. Soka menyandarkan punggung pada tiang teras. Aku menatap sekeliling yang sejuk oleh pepohonan. Mungkin ini tempat Soka bekerja, menjadi penjaga dan perawat taman hijau. Namun, bagaimana caranya ia membawaku kemari? Motorku ada di sudut halaman. Apa ia bisa mengendarai motor besar? Tidak usah memikirkan bagaimana caranya membawamu kemari. Pikirkan saja, bagaimana kamu menghadapi Mega setelah ini? Tuturnya. Aku tidak tahu, ucapku. Soka berlalu, masuk ke dalam ruangan yang memiliki jendela kaca lebar. Ia kembali sambil membawa beberapa benda, satu koran lama, serta 2 buah foto. Aku berniat menunggu sampai kau ingat. Tapi sepertinya terlalu lama dan beresiko. Nih, benda yang selama ini kamu cari. Ia menyodorkan koran berwarna kekuningan, menandakan sudah cetakan sangat lama. Aku memeriksa halaman demi halaman, hingga berhenti pada judul berita, di mana selama ini hanya kubaca sekilas. Mereka pikir kejadian itu sebuah perbuatan aniaya yang dilakukan oleh orang dewasa, dengku Soka. Di dalam berita hanya tertulis inisial nama korban dan saksi. Korban bernama S, sedangkan saksi beberapa orang nelayan yang pertama kali menjumpai kejadian tersebut. Selain itu, ada satu anak laki-laki yang ditemukan pingsan dengan noda muntahan. S. Aku menatap Soka. Senja, saut Soka. Astaga, anak Sutoyo. Kenapa bisa? Perutku mual. Sutoyo adalah pelaku pencabulan anak 22 tahun silam. Karena perbuatannya, Senja mengalami perundungan tersebut. Pelakunya, anak yang menjadi korban Sutoyo, papar Soka. Apa? Bocah 8 tahun bisa melakukan hal sekeji itu? Aku merinding. Karena perbuatannya, Senja menjadi depresi. Sutoyo mengira anaknya gila. Hingga atas usul Yuni, ia membangun sebuah ruang pemasungan. Tapi di hari Yuni terbunuh, ada yang membuka penutup ruang pemasungan dan memberikan Senja anak kunci serta tali. Ia berhasil keluar. Tapi saat hendak masuk rumah, ia menyaksikan kejadian tragis itu. Wajah Soka datar. Aku tidak bisa memastikan apa yang ia rasakan saat ini. Tunggu. Kenapa kamu bisa tahu cerita keluarga Sutoyo? Bahkan kamu seolah-olah tahu betul kondisi Senja. Tugasku curiga. Karena aku adalah Senja. Dan orang yang telah melakukan semua ini adalah si gila Mega. Bisik Soka, nyaris tak terdengar. Apa? Soka menatapku. Ia membuka ikat kepala yang selama ini menutupi dahinya. Ini sisa luka yang masih ada. Aku tidak pernah lupa kejadian itu. Bagaimana rasa sakit batu karang mengoyak kulit wajahku. Aku memijit kepala yang sakit. Jadi, gadis yang mengalami penganiayaan itu Soka, bukan Mega. Sungguh, fakta yang benar-benar membuatku kehilangan akal. Kuraba ponsel di dalam saku. Masih ada hal yang harus segera kuselesaikan. Mayat di dalam rumah kontrakan bule harus segera dilaporkan. Kebetulan sekali, Pak Hari menelpon. Aku mengangkatnya dengan perasaan gelisah. Halo Pak,
Kami baru saja melakukan pemeriksaan di dalam salon Doro Ayu, tapi tidak menemukan apapun, lapornya. Tentu saja, desisku gemetar. Mayat itu ada di rumah bule saya, di Jalan Asoka. Maaf, Mas tidak sedang bercanda kan? Pak, saya serius. Lekas periksa ke sana sebelum mereka memindahkannya ke tempat lain, desaku. Pak Hari terdengar berbicara dengan rekannya. Ia pun menutup panggilan setelah memintaku bertemu di Jalan Asoka. Bagaimana? Apa Mega akan menyerah begitu saja? Decakku. Tidak. Saat ini pasti ia sedang merencanakan hal lain. Tapi yang jelas ia tidak akan melepaskanmu. Kenapa? Aku masih tidak mengerti. Coba perhatikan foto yang itu. Soka menunjuk lantai. Itu foto kita. Mega selalu menggandeng erat tanganmu karena kamu orang yang selalu mau mendengarkan kisahnya. Bahkan konyolnya, di usia kita yang masih anak-anak, aku pernah mendengar kalian merencanakan untuk menikah. Aku makin mual mendengar cerita Soka. Kupandangi foto lawas itu lekat. Tatapan Mega memang berbeda. Ia seperti bukan anak-anak pada umumnya. Aku harus pergi ke rumah itu lagi. Polisi akan melakukan pemeriksaan, ucapku bangkit. Soka melompat, mendahuliku. Ia mengacungkan kunci motorku sambil naik ke atas jok depan tanpa ragu. Kalau begitu, cepat. Singkat cerita, kami tiba bersamaan dengan mobil polisi yang datang. Warga yang mendengar sedikit keramaian bermunculan. Mereka kaget melihatku datang bersama beberapa orang berseragam. Ada apa, Mas? Tanya wanita tetangga sebelah. Bukannya rumah itu kosong ya? Ibu tidak pernah melihat gadis yang menempati rumah ini. Baru beberapa hari sih, tanggapku. Entah ya, Mas. Selama saya di luar rumah, tidak pernah melihat ada orang di dalam, sahutnya. Aku mengabaikan wanita tersebut. Ku berikan kode kepada Pak Hari untuk masuk ke dalam. Pintunya tidak saya kunci, ucap Soka mendahului masuk. Kami mengikutinya. Aneh, dari luar pun bau busuk yang seharusnya tercium kuat tidak terendus. Itu sebabnya tadi aku masuk tanpa berprasangka apa-apa. Mereka menggunakan mantra untuk menyembunyikan bau serta wujudnya, jelas Soka, seolah-olah mengetahui isi pikiranku. Apa menurutmu jasad itu yang ada di dalam salon? Tanyaku. Iya, mereka memindahkannya karena tahu pagi ini salon akan digeledah. Soka berhenti di depan pintu kamar. Silakan. Ia memintaku membukanya. Dasar. Pelan. Ku tarik napas yang sesak. Jantungku berdetak cepat. Bayangan belatung yang menggeliat memenuhi kasur membuatku ragu dan bergerak mundur. Jangan khawatir, ada kami di sini, ujar Pak Hari menepuk bahuku. Ia meminta rekannya membuka pintu tersebut. Sementara yang lain, ia tugaskan berjaga di luar, menghalau warga. Pintu terbuka. Mereka langsung sigap menuju ranjang. Namun, dari awal masuk ke dalam rumah,
Raut mereka seakan tidak percaya jika ada mayat di kamar, karena baunya yang memang tidak menguar. Benar saja, saat kelambu disibak, mereka menatapku dengan wajah tak mengerti. Aku menggeleng, menatap Soka. Gadis itu terdiam memejamkan mata. "Coba ingat lagi, apa yang tadi kamu lakukan hingga ia bisa terlihat?" tanya Soka. Aku melangkah menuju lemari. Sepertinya saat itu tidak sengaja terduduk di ujung ranjang. Aku mencoba melakukannya. Tanganku menopang tubuh ke belakang, hingga aroma itu pun keluar bersamaan dengan rasa mual tak tertahankan. "Astagfirullah!" desis Pak Hari kaget. Aku langsung menghambur ke dinding, menjauhi ranjang. "Lekas telepon ambulan," tukasnya. Kami refleks menutup hidung. Aku teringat dengan tas hitam yang ditemukan dalam lemari. Benda itu tergeletak di lantai. Sepertinya jatuh saat aku pingsan. Kupungut, lalu memberikannya ke Pak Hari. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.